Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman jemaah sekalian, melanjutkan tadabbur ayat dari surat Al-Anfal, di mana sampai kita pada ayat ke-41 dari surat Al-Anfal yang insyaallah kita akan bahas. Dalam pembahasan ini terkait dengan ghanimah, terkait dengan harta rampasan perang, di mana Al-Anfal juga ada yang memberikan terjemah atau menjadikan istilah Al-Anfal itu sama dengan Al-Ghanimah. Dan kita wajib tahu dan harus paham terkait hukum ghanimah agar supaya tidak mudah termakan syubhat atau isu-isu global, apalagi yang berbasis Islamfobia, berbasis ada kedengkian kepada Islam sehingga ingin mengatakan Islam itu adalah agama perampok atau Islam itu adalah agama yang ditegakkan dan diperluas atau disebarluaskan dengan mengangkat senjata. Sedangkan yang meneriakkan itu bisa jadi dari golongan orang-orang kolonial yang jauh-jauh datang dari negerinya menuju Malaka, menuju Jawa, menuju Nusantara, kemudian merampok harta-harta sumber kekayaan alam dan seterusnya, lalu berteriak seperti itu, kok sepertinya kurang pantas. Maka dari itu mari kita pelajari bersama dan memahami bersama apa makna al-ghanimah, makna harta rampasan perang, terkait juga asal usulnya, sejarahnya dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk, mari kita baca terlebih dahulu ayat ke-41 dan ayat ke-42 insyaallah, jikalau mungkin waktu memadai. Harapannya semoga bacaan kita diberikan oleh Allah pahala, keridhaannya, satu hurufnya satu kebaikan, dan satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumsahu فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
Sadaqallahul azim. Ikhwatul iman jemaah sekalian, di awal kita mengkaji surah Al-Anfal, asbabun nuzul turunnya ketika Allah berfirman yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad terkait pembagian harta rampasan perang. Maka Allah katakan qulil anfalu lillahi war rasul, katakan bahwasannya rampasan perang, harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aslihu, dan perbaikilah hubungan kalian dzata bainikum, di antara kalian. Wa atiullaha wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Sebab turunnya diantaranya adanya perselisihan antara para sahabat pada saat itu terkait bagaimana pembagian harta rampasan perang. Mengingat perang Badar ini adalah perang pertama yang terjadi setelah kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah, yang awalnya niat untuk mencegat kafilah Abu Sufyan yang sedang berdagang, dan diantara motivasinya adalah mengambil harta benda umat Islam yang dulunya dirampas oleh orang-orang Mekah, dan disinyalir diantara modal dari kafilah dagang Abu Sufyan itu juga diambil dari harta peninggalan umat Islam kaum muhajirin khususnya. Namun skenario Allah lain. Mereka ingin mencegat dan mengambil kafilah, mengambil alih, tetapi Allah pertemukan mereka dengan pasukan yang besar, yang pasukan ini dikirim oleh penduduk Mekah untuk menyelamatkan kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ini awal dari kisahnya. Lalu terjadilah peperangan. Alhamdulillah Allah berikan kemenangan, dan disitulah ada perselisihan. Karena setidaknya ada 3 tugas yang dibagi. Tugas yang pertama, ada kelompok yang menjaga Rasul. Yang kedua, ada kelompok yang menjaga markas. Dan ada juga kelompok yang ditugaskan untuk turun di medan perang. Dan dari sinilah perselisihan itu terjadi. Yang turun mengatakan, ini gara-gara kami yang turun sehingga dapatlah harta rampasan perang, diberikanlah kemenangan, maka yang berhak hanyalah kami. Yang satunya mengatakan, loh kami yang jaga markas. Yang satunya mengatakan, lah kami yang jaga Rasulullah, dan seterusnya. Maka Allah netralisir itu dengan yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul ila akhir ayat. Kemudian ikhwatul iman, di sini di ayat ke-41 Allah berfirman, wa'lamu, dan ketahuilah annama, sesungguhnya ghanimtum, apa-apa yang kalian dapatkan dari rampasan perang itu, min syai'in, dari apapun, baik itu berupa senjata, baik itu berupa kuda, kendaraan yang dibawa oleh musuh-musuh kalian untuk menyerang kalian itu, perhatikan bahwasannya fa inna lillahi khumusahu, sesungguhnya bagi Allah seperlimanya, walir rasuli, dan juga untuk Rasul, walidil qurba, dan untuk sahabat kerabat Rasul yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib, wal yatama, dan untuk anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan para musafir yaitu ibnu sabil. In kuntum amantum billah, jika kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan jika kalian beriman terhadap ayat-ayat yang telah diturunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal furqan, pada hari furqan, yaitu hari di mana di situ bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak,
yang dibuktikan dengan adanya perang Badar, yaumal taqal jam'an, pada hari di mana bertemulah dua pasukan yang beriman dan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa. Ikhwatal iman, dari sini kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan mendapatkan hukum dari Allah bahwasannya ghanimah itu ada cara pembagiannya. Apa cara pembagiannya dan bagaimana? Ghanimah itu perlu dipahami adalah harta rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin setelah ada peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang yang kafir. Dan juga menjadi berbeda dengan al-fa'. Nanti ketika kita sampai pada surat Al-Hasyr, di situ ada pembagian perbedaan yang juga nanti membedakan antara ghanimah dan fa', yaitu dalam firman Allah, ma afa Allah ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba ila akhir ayat, bahwasannya perbedaannya jikalau harta fa' adalah harta yang didapatkan oleh musuh Islam tapi tidak melalui peperangan. Contoh pada saat itu Ijla' Bani Nadir. Kalau kita mengaji sirah, ada pengusiran orang-orang Yahudi Bani Nadir. Kenapa? Karena mereka berkhianat, tidak mematuhi hukum piagam Madinah yang sudah disepakati bersama, justru mencederainya, melakukan makar, sehingga awalnya mereka mau melawan untuk berperang karena dijanjikan bantuan pasukan oleh sekutunya, namun bantuan pasukan itu tidak ada, lalu mereka pasrah. Sudah beda hukum, kalau dari awal sudah pasrah akan ada kemudahan. Tapi ketika mereka sudah melalui makar, kemudian juga sudah melalui perlawanan, akan melawan perang, tidak mengikuti ketentuan yang Allah tentukan melalui Rasulnya, akhirnya saat itu dikepung, akhirnya mereka ini orang-orang Yahudi ini nyerah. Maka disinilah harta fa'. Jadi mereka nyerah tanpa ada peperangan. Maka hukumnya adalah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana imam atau pemimpin itu melihat untuk apa yang bagus harta-harta ini. Kalau ghanimah ikhwatal iman, ada peperangan, dan hukum peperangan itu sebelum Islam datang pun sudah ada. Sebagaimana orang-orang dulu penjajah, ya, dengan seenaknya datang ke negeri orang, kemudian dia mengambil sumber daya alamnya, bahkan menjadikan pribuminya sebagai orang yang dipekerjakan tanpa rasa kemanusiaan dan seterusnya. Nah, maka yang saya katakan tadi, kalau modelnya seperti itu kemudian mau teriak-teriak bahwasanya Islam itu adalah agama penjajahan, agama yang disebarluaskan dengan pedang dan lain sebagainya, ya itu tidak pantas, namanya maling teriak maling. Beda dengan kondisinya umat Islam. Peperangan Badar sendiri itu juga bukan kemauan mereka. Maka di ayat ke-42 itu sebagai penegas, id antum bil udwatid dunya, dan ingatlah tatkala kalian berada di tepi lembah yang dekat dengan Madinah, wahum bil udwatil quswa, dan mereka kaum kafir berada di tepi jurang yang jauh dari Madinah, yaitu dekat laut. Warrakbu asfal minkum, sedangkan kafilah lebih rendah dari kalian. Intinya yang niatnya adalah menyergap kafilah, tetapi mereka lolos. Kemudian Abu Sufyan meminta bantuan kepada orang-orang Mekah untuk mengirim pasukan, dan pasukan itu datang dengan kekuatan penuh, 1000 pasukan dengan kekuatan penuh. Lalu Abu Sufyan mengatakan, kami sudah lolos dari sergapan umat Islam, silakan kembali, nggak ada butuhnya untuk perang. Tetapi Abu Jahal dengan sombongnya, kami tidak akan kembali sampai kami sampai di Badar. Kami menginap di sana 3 hari 2 malam. Biarkan para penari kami menyanyi, kita minum di sana, bersenang-senang di sana, agar dunia jadi tahu bahwasannya jangan bikin masalah, jangan bermacam-macam mengganggu kekuatan kami. Nah, itu kesombongan mereka.
karena merasa kuat. Bahkan kata Allah, walau tawa'attum, andai saja kalian ini saling mengadakan perjanjian untuk berperang, perjanjian kita perang di sana ya, lakhtalaftum fil mi'at, niscaya kalian akan berselisih dalam perjanjian itu. Dalam artian nggak mungkin, bisa jadi perjanjian itu nggak akan ketemu, karena pernah kejadian mau perang tapi tidak ada apa yang namanya itu dalam masalah taufik ya, tidak ada pertemuan ternyata karena ada perselisihan. Walakin liyaqdiyallahu amran, akan tetapi Allah hendak memutuskan sesuatu perkara, kana maf'ula, yang pasti dilaksanakan terjadi. Liyahlika man halak, agar binasalah orang-orang yang memang pantas untuk dibinasakan, ambayinatin, dengan bukti yang nyata. Wa yahya, dan hiduplah, man hayya, siapa yang hidup, ambayinatin, dengan bukti yang nyata. Wa innallaha lasami'un alim, dan sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Maksudnya apa ini Pak? Sekalian jelas gitu, mana yang salah, mana yang benar. Yang benar itu akan diberikan oleh Allah pada perang Badar itu kemenangan. Bahkan Abu Jahal saja ketika masuk di medan peperangan itu juga berdoa Allahumma, pakai Allahumma juga, karena dia juga meyakini Tuhan walaupun Tuhannya tidak Allah. Dia sembah berhala-berhala itu dan dia berdoa, semoga yang benar di antara kami ini dimenangkan, yang kalah akan dihancurkan. Sama-sama membawa keyakinan. Dan kita tahu kalau peperangan itu atas dasar agama itu efeknya lebih besar dibandingkan atas dasar kesukuan atau atas dasar ya mungkin gangster saja. Ikhwatul iman jemaah sekalian, yang perlu kita perhatikan juga, ghanimah, harta rampasan perang itu sebelum Islam datang pun itu sudah terjadi dan biasa di antara orang-orang sebelum Islam datang. Bahkan di Arab jahiliyah pada saat itu, peperangan itu menjadi bisa dikatakan suatu pekerjaan. Bahkan ada pendekar-pendekar bayaran, di mana mereka ini yang kuat berlaku hukum rimba, yang kuat akan berkuasa. Dan kalau kita pikirkan dan kita renungkan, ya memang begitulah dunia itu. Sehingga Islam itu ketika datang bukan serta-merta dialah yang mensyariatkan perang dan lain sebagainya. Itu hanyalah respon, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Jadi bahasa wa qatilu itu respon, karena qatala yuqatilu beda dengan uqtuluhum gitu. Ada respon. Maka dari itu ikhwatul iman jemaah sekalian, bersyukur kita bahwasanya Islam itu memang ada syariat perang, dan syariat jihad sampai hari kiamat pasti ada dan tidak dihapuskan. Karena ikhwatul iman jemaah sekalian, kalau tidak ada syariat jihad, tidak ada syariat fisabilillah, maka Islam akan ditindas. Sebelum ada izin perang, Nabi tidak mengizinkan. Bahkan ketika Bai'ul Aqabah al-ula, Bai'ul Aqabah ats-tsaniyah, di antara perjanjiannya, semangat setianya, janji setianya adalah tidak boleh ada angkat senjata. Sampai pada penindasan yang luar biasa, sampai terusir dari tanah kelahiran, baru di perang Badar itu ikhwatul iman ada izin perang dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana izin perang itu pun ada aturannya. Perang itu pun ada ketentuannya, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh kemudian merusak tempat ibadah dan seterusnya. Jadi ketat aturan dalam Islam itu. Sehingga kalau kita lihat futuhat, fathu atau perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh umat Islam, indah-indah itu. Beda dengan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Nah, bandingkan saja bagaimana Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel dengan bagaimana perlakuan orang-orang yang tidak Islam itu terhadap orang-orang yang ada di Spanyol pada saat itu yang ditaklukkan dan diperlakukan seperti itu. Beda jauh. Termasuk bagaimana Nabi SAW ketika memperlakukan tawanan perang-perang Badar. Lalu bagaimana Nabi memperlakukan Fathu Makkah
ketika menaklukkan kota Mekah. Ini sangat luar biasa. Maka di sini aturan yang mana ghanimah dulu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ghanimah itu diharamkan. Jadi ghanimah itu sebelum Nabi itu diutus itu tidak ada hukum halal. Maka salah satu keistimewaan dari diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, u'titu khamsan, aku diberikan 5, lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli, yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahr, kalau ada pasukan nabi itu maka dia diberikan pertolongan, diberikan rasa takut kepada musuh-musuhnya itu dari sebulan perjalanan menuju medan perang. Wa ju'ilat lil ardu masjida, lalu dijadikan bagiku ini, bagi umatku ini, semua yang ada di muka bumi inilah tempat sujud. Jadi kita bisa sholat di tengah hutan, bisa sholat di pinggir sungai dan lain sebagainya. Kemudian juga wa tahuran, dan itu suci. Dan yang berhubungan dengan pembahasan kita adalah wa uhillat lil ghanaim, dan dihalalkan kepadaku harta rampasan perang, walam tahilla li ahadin qabli, dan tidak halal ghanimah itu bagi nabi-nabi sebelumku. Begitu juga yang keempat, wa u'titu syafa'ah, aku diberikan syafaat. Wa kana an-nabiyyu yub'ats ila qaumihi wa bu'ithu ila an-nasi kafah, kalau nabi-nabi sebelumnya itu diutus kepada kaumnya masing-masing, tetapi aku diutus oleh Allah kepada manusia seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwatal iman, yang perlu kita garis bawahi adalah, mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa ya ghanimah itu dihalalkan? Orang perang kemudian sudah kalah, diambil apa-apa yang jadi peperangan dari hasil peperangan itu. Ini membahas ini nggak boleh separuh-separuh. Jangan nanti mirip tahu-tahu dihukum mati tapi tidak dibahas kenapa sebabnya dihukum mati gitu. Ketika misalkan ada kisos, ini dihukum mati nih oleh Islam, tapi kita tidak mau mencari tahu kenapa kok dihukum mati, maka kita akan mengatakan wah kejam Islam itu ya. Sama ketika panjenengan mendengarkan curhat dari satu pasangan suami istri, panjenengan hanya mendengar dari satu saja, maka panjenengan akan condong kepada satu itu. Tapi kalau dijelaskan kenapa ini dihukum mati, ini perampok di perumahan kita ini yang kemarin bunuh anak-anak itu sama sekeluarga, kemudian diambil motornya. Terus gimana ketika dengar itu? Ya pantes, ini ojo dihukum mati, gulune tok nek perlu dimutilasi nek ngene. Nah begitu Pak. Sama dengan ini, ghanimah itu kalau kita lihat perang terus diambil, itu beda antara ghanimah dengan sistem kolonial penjajahan itu. Ini jelas-jelas, makanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab dimintai pendapat, bagaimana ini tawanan perang Badar ini, disuruh tebus atau dihukum mati saja? Katanya Sayyidina Umar bin Khattab, hukum mati nanti, semuanya hukum mati. Katanya beliau, kenapa kita kasihan sama mereka? Mereka datang jauh-jauh dari Mekah ya, menuju Badar itu jauh, dengan peralatan perang yang lengkap, dengan keyakinan yang kuat. Kalau enggak kita mati ya, kalau enggak dia yang kalah ya kita yang dihukum mati sama mereka. Jadi begitu Pak. Lalu ikhwatal iman, kalau kita masukkan ke ranah logika yang berpikir yang sehat, misalkan kita dirampok atau dianiaya oleh orang, kemudian kita lumpuhkan rampok itu, kemudian masa senjatanya kita kembalikan lagi, monggo sampean wis kalah, sana pergi, lu besok dirampok lagi kita ya. Karena orang terlalu baik tuh kadang dipeluk kudu Pak, apalagi terlalu baiknya tidak mengikuti aturan. Sama dengan gambaran ini, mereka datang jauh-jauh dari Mekah ke Badar untuk menghancurkan umat Islam. Begitu juga ketika mereka misalkan jauh-jauh datang ke Uhud untuk menghancurkan umat Islam, padahal Uhud itu lebih dekat ke Madinah dibandingkan ke Mekah. Atau bahkan di perang Ahzab, mereka jauh-jauh dari Mekah sudah nyampe di sekitaran Madinah. Kalau seumpama tidak ada penghalalan ghanimah ini, lalu kalau menang kemudian dikembalikan lagi, wah ya itu menjadi kekuatan kembali.
jadi kekuatan mereka untuk terus memerangi. Maka salah satu alasan ghanimah ini dihalalkan ikhwatal iman adalah bagaimana mengurangi kekuatan orang-orang kafir itu untuk menganiaya orang-orang Islam. Bahkan dalam hukum jual beli tidak boleh kita menjual senjata kepada kafir yang harbi, kafir yang mana dia itu kalau punya senjata akan memerangi kita. Tidak boleh jual alat perang, tidak boleh jual mushaf. Itu dalam hukum muamalah. Nah, ikhwatul iman, dari sini kalau kita tahu dan kita faham nanti bagaimana sejarah setiap peperangan itu. Jadi Nabi terkadang jemput bola. Kalau mendengar dari intelnya misalkan akan ada pasukan yang menyerang Madinah, sebelum datang sudah diserang sama Nabi. Itu ada terjadi. Jadi ada namanya peleton-peleton, namanya sariyah, yang dibentuk oleh Rasul SAW untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Ketika Madinah sudah menjadi negara Islam, terkadang ada kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan Madinah. Belum dia berangkat sudah diserbu duluan. Kenapa? Biar mengurangi kerusakan yang akan ditimbulkan oleh pasukan-pasukan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam itu. Dan ketentuannya di sini, setiap yang ada ghanimah itu maka 1/5 itu diberikan kepada Allah, Rasul. Ada perbedaan pendapat antara ahli tafsir, maksudnya di sini bagaimana Allah dikasih itu seperti apa gitu. Ada yang mengatakan ini hanyalah tabarruk, ini hanyalah disebutkan nama Allah ini adalah untuk keberkahan saja. Ada juga pendapat tidak, ada kisah atau riwayat bahwasannya Nabi sebelum membagi 1/5 ini kepada orang-orang yang sudah ditentukan, diambilkan untuk kepentingan Ka'bah. Itu yang dimaksud dengan wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah walil rasul. Kemudian apa? Walidil qurba, untuk Allah dan Rasulnya. 1/5 itu untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian dari 1/5 itu tadi juga untuk zawil qurba, walidil qurba, kerabatnya Nabi. Di antaranya adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib, karena mereka ini tidak boleh menerima zakat ikhwatal iman. Haram bagi keluarga Nabi itu menerima zakat, tapi boleh dari hadiah atau juga dari harta rampasan perang ini. Lalu juga 1/5 tadi itu diambilkan juga dari 1/5 tadi wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang-orang yang musafir. Kemudian sisanya jadi arba'atu akhmas. Jadi kalau tadi dibagi 5, 4 bagian yang lain itu untuk para mujahidin, untuk para pejuang-pejuang yang saat itu turun. Di antaranya yang membawa tunggangan mendapat 2 bagian, yang jalan kaki dapat 1 bagian. Itu keadilan. Jadi adil, tidak harus sama. Karena bawa perang bawa celurit saja sama satunya bawa tank kan beda Pak. Biayanya beda. Ya, satunya bawa kuda, bawa unta, satunya tidak bawa apa-apa, cuman bawa pedang saja. Itu kan beda. Maka diberikanlah beda. Maka di sini ikhwatal iman, keadilan dalam Islam, dan kita jangan minder dan jangan kita ini terpengaruh kemudian kita merasa iya Islam ini agama teroris. Oh tidak. Jadi pemahaman-pemahaman itu sengaja memang dilontarkan agar ada Islamfobia seperti itu. Dan ironinya kalau umat Islam sendiri itu merasa minder dan merasa dirinya itu seperti yang mereka sangkakan. Padahal kalau kita belajar sirah dan belajar bagaimana ketentuan syariat Islam itu dalam hal peperangan, dalam hal ghanimah, semuanya itu luar biasa dan tidak menunjukkan kita menjadi orang-orang yang suka radikalis atau suka kekerasan dan penganiayaan. Justru mereka yang berteriak-teriak itu bisa jadi dipertanyakan apakah seperti itu atau bukan. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat untuk keimanan kita, semakin beriman kepada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, dan tidak ada rasa suudzon kepada syariatnya Allah, apalagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sampai ada suudzon ikhwatal iman, dan itu pernah terjadi ya, pada ayat-ayat sebelumnya kita pernah membahas itu. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, pembahasan itu ya. Allah dan Rasulnya, khususnya Rasulullah, tidak mungkin mengkorupsi harta rampasan perang itu. Bahkan Rasul itu kalau dapat harta rampasan itu banyaknya larinya kemana? Ke masyarakat. Banyaknya itu infak sedekahnya beliau.
tidak dinikmati sehingga ketika beliau meninggal dunia tidak meninggalkan istana yang megah sebagaimana raja-raja sebelumnya yang kuburannya saja mungkin bisa seperti masjid ya. Tapi Rasulullah sederhana sekali walaupun sebenarnya dia mampu untuk seperti raja-raja sebelumnya. Jadi kalau bandingkan Rasul jangan bandingkan dengan kita, Pak. Rasulullah itu ya presiden, ya raja, bisa dikatakan seperti itu, ya ulama, di atasnya ulama bahkan. Ya ketika meninggal, kalau kita lihat ke Madinah ya cuma segitu aja peninggalannya. Dalam artian bukan istana yang besar, bukan hedonismenya tinggi, bukan seperti itu. Itu kita haruslah beriman kepada beliau dan syahadat kita dengan penuh keyakinan dan juga penuh husnudzon kepada Allah dan Rasulnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat yang baik kami menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.